Washington News and Talk. Polda Jawa Tengah resmi menggelar operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023 dengan mengusung tema keselamatan berlalu lintas yang utama dan pertama. Operasi akan digelar mulai tanggal 7 hingga 20 Februari 2023 mendatang. Bagaimana operasi Candi 2023 ini akan berjalan? Kami akan jumpai Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit SIKMH. Washington News and Talk. Selamat siang Pak Sigit, salam presisi. Selamat siang, Assalamualaikum, salam presisi, salam sigap polisi lalu lintas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit, ini operasi Candi sampai tanggal 20 Februari, apa saja program yang akan dilaksanakan selama 2 pekan ke depan ini Pak Sigit? Jadi untuk 14 hari ke depan, jadi kita dari Polrestabes Semarang menggelar operasi keselamatan yang mana didahului oleh Bapak Kapolrestabes sebagai apel gelar pasukan dengan Forkominda, dan didahului juga dengan latihan operasi yang mana untuk kegiatan itu 40% sama 20. 40% preventif dan penegakan hukum. Kegiatan dilaksanakan sudah terbagi semua personil di Polrestabes Semarang itu sudah terbagi bagian Kaposko dan kelompok-kelompok yang sudah dilaksanakan pagi ini. Setelah melaksanakan apel gelar, kita juga langsung action melaksanakan gencar memasang baliho-baliho himbauan dan tikmas lantas kepada adik-adik kita pelajar, adik-adik kita SMP, SMA, dan rekan-rekan dari Gojek ataupun yang lain. Baik, berarti sampai 2 pekan ke depan akan dilakukan tadi ya, 40%, 20%, ada preventifnya, ada penegakannya, dan lain-lain ya Pak Sigit ya? Betul Mas. Baik, hanya berfokus pada penegakan ketertiban, dia harus ketertiban lalu lintas saja, atau nanti akan ada fokus lain ini Pak Sigit? Seperti misalkan beberapa waktu lalu sempat... Jadi untuk kegiatan operasi keselamatan itu preventif, giat Pinlo, himbauan lalu lintas melalui elektronik yang kayak kita ini, radio, terus kemudian manajemen media juga kita laksanakan, giat patroli juga ditingkatkan, terus kemudian giat dagar lantas terhadap pengendara-pengendara yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas. Itu dilaksanakan Mas untuk bagaimana nanti pada saat operasi ketupat, menjelang operasi ketupat dan puasa, itu diharapkan orang Semarang, saudara kita pengguna jalan itu sudah tertib Mas. Jadi untuk menuju operasi kan berkaitan, untuk menuju sebelum pelaksanaan operasi ketupat dan puasa nanti diharapkan dengan operasi keselamatan masyarakat akan lebih baik. Khususnya Kota Semarang, saudara kita Mas. Baik. Adakah mungkin prioritas titik-titik yang prioritas menjadi perhatian khusus dari Polrestabes Semarang Pak? Mengingat ini tadi ya, masih banyak mungkin titik-titik yang tadi rawan pelanggaran atau justru lawan kecelakaan juga. Jadi gini Mas, untuk daerah rawan kecelakaan itu ada beberapa titik Mas. Yang pertama di Mangkang, di Urip Sumo Harjo Mangkang, jalur Pantura, karena banyakan gajah-gajah yang lewat. Untuk langkah-langkah dari Polrestabes melaksanakan penempatan ataupun plotting personel di sana. Yang kedua di Hamka dekat MCD atau jalur tanjakan Mas, itu yang sering terjadi kecelakaan. Terus kemudian jalan Perintis Kemerdekaan yang arah atas Banyumanik Mas. Terus kemudian di Kaligawe Raya depan Terminal Turboyo itu juga sebagai titik-titik yang rawan kecelakaan. Untuk cara bertindak yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang atau Polrestabes Semarang, yaitu pertama Mas, kita sudah membuat sprint,
patroli, terus kemudian membentuk tim urai kemacetan. Dan melaksanakan rekayasa lantas manakala terjadi kepadatan, terjadi banjir, misalkan dari Demak menuju ke Kaligawe, kan lurus itu Mas, Unisula. Nah itu rekayasanya nanti tentatif, manakala ada banjir dan padat, kita tekuk kiri di Mangun Sidi Mas, Water Mangun Sidi. Dan kita selalu koordinasi, polisi lalu lintas atau Polrestabes Polda itu nggak ada apa-apanya Mas. Kalau tidak didukung oleh masyarakat sendiri ya Mas, saudara kita sendiri, dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, TNI, dan relawan-relawan kita itu yang saya salut kepada daerah Kota Semarang itu, relawannya itu militan Mas, sama dengan kita Mas, militan semua, Polisi, Banpom, dan relawan-relawan yang lain. Manakala terjadi kepadatan, laka, itu respon cepatnya itu hampir seirama dengan kita Mas. Baik, ini bentuk pelanggaran apa saja nanti yang akan ditindak mungkin bagi para pengguna jalan, Pak Sigit? Yang berpotensi kecelakaan, Mas, yang dilakukan penindakan, itu tentunya yang berpotensi kecelakaan itu yang melawan arus, Mas. Tentunya bahwa dari Polrestabes ini tidak senang. Polisi lalu lintas nggak senang kalau mau menindak Mas, cuman itu alternatif terakhir. Kalau mungkin bagi masyarakat, saudara-saudara kita yang senang tertib, ya pasti nggak ada masalah dengan operasi apapun, ya dia memang udah biasa tertib. Yang jadi atensi Mas, pelanggarannya mungkin knalpot brong, balapan liar. Karena balapan liar ini juga sedang kita atensi dari banyak keluhan-keluhan dari masyarakat Kota Semarang sendiri Mas. Pak, melalui Libas, laporan di Libas, aplikasi Libas, ataupun via telepon 110. Jadi titik-titik yang sering terjadi di ajang lokasi balapan liar itu di Kalibanteng, Madukoro. Kalibanteng kan ada dua Mas, ada di atas flyover, ada di bawah. Nah, ada juga terjadi kecelakaan balapan liar antar kawan sendiri, meninggal juga di situ Mas. Di Kalibanteng ya Pak Sigit ya kasusnya ya. Di atas flyover Kalibanteng arah bandara Mas. Jadi itu juga sayang gitu loh. Memang masa-masa SD, SMP atau SMA itu nggak berpikir ke orang tua sebenarnya kan gitu. Kalau sudah 30 ke atas kayak kita ini kan, kalau jatuh patah, kalau jatuh cacat seumur hidup, kalau jatuh tabrakan meninggal itu nggak memikir gitu. Jadi memang masa-masa SMA ini kan saling unjuk gigi, tapi diharapkan berkat mungkin kerjasama antara orang tua, Diknas dan Polisian Lalu Lintas khususnya di Polrestabes Semarang menghimbau kepada adik-adik kita, tolong jangan sampai nanti ada balapan liar yang merugikan orang lain dan masyarakat dan dia sendiri Mas. Itu yang jadi atensi gitu loh Mas, dari Kota Semarang gitu loh Mas. Tapi tadi yang menarik ini Pak Sigit, para pengendara yang menggunakan knalpot brong ini akan diberikan tindakan apa ini? Apakah peringatan saja atau nanti akan larinya ke tilang juga? Jadi kita sudah melaksanakan himbauan itu sudah setahun sebelum itu Mas, yang knalpot brong. Awalnya kita hanya dihimbau tolong lepas lepas dia sendiri, terus kemudian dipasang dengan knalpot standar. Karena banyak sekali laporan ke polisi lalu lintas tentang bagaimana kebisingan ataupun knalpotnya nggak standar ataupun balap liar. Kan sekarang udah ini Mas, masyarakat anak muda ini udah pintar, knalpotnya diganti brong, platnya itu diganti punya orang, dan tidak sedikit yang orang itu kena tilang etle nasional. Lapor Pak, saya nggak melanggar, saya di rumah, kok saya kena jepret, kan gitu Mas. Nah itu kadang-kadang nggak sekali 2 kali, lebih dari 5 kali Mas. Karena
mungkin anak-anak muda itu bahkan tidak hanya meminjam plat orang, dilepas, gitu. Maka dari itu, kalau knalpot brong tidak sesuai standar, ya kita dengan yang terakhir kita melaksanakan tilang, terutama yang jadi atensi yang balapan liar, Mas. Karena balapan liar ini sangat-sangat meresahkan warga Kota Semarang yang benar-benar dia ada anaknya sakit, ada anaknya bayi, kan gitu, Mas. Gitu loh. Baik. Kalau dia sering tertib, kalau dia nggak ada masalah, kita mau ada operasi apa, kalau dia itu sering memang dia tertib lalu lintas untuk kebutuhan diri sendiri, saya kira nggak ada masalah. Tidak perlu khawatir ya Pak Sigit ya. Tapi ini ada pendengar kami Pak Sigit ini, ada beberapa yang menyampaikan pesan via WhatsApp. Ini ada Pak Wahyu di Tembalang. Pak Wahyu menyampaikan, Pak Sigit ini tolong pengendara motor atau mobil yang merokok bisa jadi prioritas juga. Kalaupun tidak ditilang, setidaknya diberikan peringatan dan ditegaskan kembali selama operasi Candi ini, begitu kata Pak Wahyu, perokok. Kemudian Bu Tuti dari Semarang Selatan menyampaikan yang pengendara menggunakan HP juga mulai meresahkan ini Pak, terutama yang menggunakan HP saat berkendara sepeda motor. Sangat tidak hilang fokusnya, maksud saya. Itu silakan, ada tanggapan mungkin Pak Sigit. Ya, kalau saya tanggapan sekali, Mas. Jadi masalah berkendara ini kan ada larangan, bahkan ada bisa ditilang dia naik mobil maupun naik motor, manakala dia itu ada aktivitas lain, contohnya memakai HP. Kan kita sudah menggaung-gaungkan itu, Mas. Dilarang main HP naik mobil, dilarang main HP naik motor, bahkan merokok pun istilahnya itu konsentrasi pasti hilang, Mas. Itu sebagai mungkin masukan itu masukan bagus. Terima kasih dari Tembalang, terima kasih dari Bu Tuti atau Pak Wahyu untuk ini sebagai masukan dan atensi keras mungkin saya sampaikan sama anggota saya di lapangan. Tentunya dari Polresta Semarang itu ini yang dibutuhkan, Mas. Jadi masukan dari Bu Tuti, masukan dari Pak Wahyu Tembalang, ini akan jadi prioritas juga, Mas. Akan jadi prioritas karena yang beberapa minggu ke belakang juga kita menangani gara-gara tabrakan sampai meninggal, tabrakan sampai itu di ini, gara-gara dia nggak fokus. Dia main HP sambil nyetir, akhirnya nabrak depannya meninggal. Itu juga ya masukan yang bagus bagi kami, Mas. Kami terbuka lebar. Zaman sekarang itu lalu lintas terbuka lebar. Ini ada lagi 3 pendengar lagi di Pak Sigit ya, menyampaikan pesan via WhatsApp. Ada Bu Susi dari Ngalian. Saya usulnya masih melanjutkan Pak Wahyu tadi ya. Saya usul yang merokok ketika berkendara dipidana saja karena merugikan pengendara lain dan berpotensi ada kecelakaan. Kemudian Pak Tanto di Gunung Pati, apakah tilang ini juga berlaku di jalan-jalan kecamatan atau jalan umum saja? Nih Pak Sigit dari Pak Tanto Gunung Pati. Kemudian Pak Mauludin dari Meteseh. Pak narasumber, ini tanjakan atau turunan Sigar Benca bisa diawasi lebih ketat lagi karena masih banyak kendaraan besar truk-truk yang melintas di jam-jam padat sehingga rawan kecelakaan, tingkat kerawanannya meningkat, yang dikata Pak Mauludin di Meteseh untuk mengomentari Sigar Benca. Silakan Pak Sigit. Pertama yaitu tadi Bu Susi Ngalian merokok sama ya. Merokok. Jadi merokok ini, Mas. Jadi berawal dari merokok itu bisa jadi pidana, Mas. Nah, kenapa? Sampaikan sama beliau Bu Susi, Bu ini. Jadi gara-gara merokok, ya toh. Kalau merokoknya saja mungkin kalau di rumah nggak apa-apa, Mas. Tapi kalau merokok sambil mengendarai kendaraan ataupun motor, akhirnya dia nabrak orang, patah meninggal, udah jadi pidana, Mas, izin. Sudah jadi pidana itu, gitu loh, Mas. Nah, jadi kita tindak lanjut itu juga. Terima kasih masukan. Terus dari Pak Santo Gunung Pati. Untuk kapasitas kategori jalan, sekarang begini Mas Izin. Dari lalu lintas Polresta Semarang, manakala masyarakat pengguna jalan, kalau sudah keluar ke jalan umum, ya toh, bukan yang gang rumah, Mas, beda, ya toh. Kalau rumah ada gang, ya nggak apa-apa. Tapi manakala
masyarakat itu biarpun dekat saja, itu juga wajib pakai helm, Mas. Karena apa? Misalkan jalan Gunung Pati Ungaran, kan itu jalan di kecamatan itu, Mas. Dia tetap wajib pakai helm. Karena apa? Terjadi kecelakaan, fatalitas itu tidak mengenal gara-gara dia deket gak pakai helm terus gak jadi kecelakaan gitu. Betul. Enggak, tetap. Jadi pakai helm itu sebenarnya jangan takut sama polisi, Mas. Tapi untuk kebutuhan kita, gitu loh. Polisi, Mas, itu nggak seneng hilang-hilang, Mas, gitu loh. Itu alternatif terakhir karena dia potensi laka. Polisi senangnya itu warga Kota Semarang, warga Kota Semarang itu tertib, gue senang, Mas. Mapi senang gue. Itu yang diharapkan, gitu loh. Dan sekarang ini kan anak yang cenderung dia nggak pakai helm, cenderung itu kan anak-anak muda cenderung, Mas. Tapi kalau sudah bapak-bapak, dia sudah tahu bagaimana dampak dari kecelakaan, itu pasti. Tapi kalau sudah anak muda, takut rambutnya yang klimis itu rusak. Kadang-kadang kan, Mas, izin. Betul. Nggak mau pakai helm, padahal helm itu kebutuhan. Gitu loh, Mas. Jadi kalau di gang, ya nggak mungkin lah kita hilang di gang loh, Mas. Apalagi dekat rumah. Tapi kalau rumahnya pinggir jalan besar, ya itu wajib hukumnya, Mas. Nanti jangan sampai nanti, Pak, saya mau beli rokok aja atau beli belanja di depan 100 meter, tapi dia lewat jalan raya, jalan umum yang mana itu lewat truk, lewat bis yang merah itu kan, ya tetap wajib menggunakan helm, Mas. Karena helm itu jangan takut sama polisi, karena kebutuhan kita bersama. Iya. Tadi satu lagi yang cegar bencana. Iya, betul. Ini memang sudah ada imbauan, tapi sepertinya tidak begitu ditaati pengendara ini, Pak. Jadi begini, Mas. 6 bulan lalu, di Segar Bencah, itu ada kecelakaan yang mengakibatkan dan melibatkan 7 kendaraan. Ada mobil tangki yang isinya beras, dia dari atas sekitar siang. Dia nabrak motor. Terakhir motor lagi meninggal 3, seanaknya, suami istri. Bayi, Mas. Kebetulan yang nangani saya. Yang ke TKP. Kebetulan juga ada Pak Wali Kota, Pak Hendi waktu itu dengan Pak Kapolrestabes, dengan Forkomindal datang ke situ. Karena apa? Satu keluarga meninggal. Jadi dengan adanya itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh Satlantas Dinas Perhubungan, intinya begini, Mas, kita sudah rapat dengan hal itu, dan kita sudah ada tindak lanjut, yaitu membuat jalur penyelamat, Mas. Jalur penyelamat kayak ning tol itu, Mas. Iya, Pak. Nah, terus kemudian kalau masukan dari Bapak yang dari Metese, itu saya langsung tidak lanjuti. Mungkin setiap hari akan saya jaga di situ anggota. Anggota Polres dan anggota Polsek, khususnya lalu lintas. Di atas yang mau turun ataupun di bawah yang mau naik. SPBU, Mas. Nah, itu juga karena kita dengan Dinas Perhubungan itu lewat medsos Satlantas Polrestabes, terus kemudian Pemko juga informasi, dan di situ lokasi juga kita tolong untuk truk yang bisa masuk hanya jam sekian sampai sekian. Itu malam kalau nggak salah ya. Iya, betul. Truk yang pagi karena banyak itu jalur tikus atau jalur pemotong cepat ya, Mas ya. Banyak anak sekolah lewat situ, ngantar anak sekolah, termasuk anak saya lewat situ juga kan gitu ngantar. Terus mau ke pasar, mau ke kantor juga lewat Segar Bencah. Nah, manakala terjadi kecelakaan, kalau truk itu pertimbangannya, Mas. Kalau truk berarti kan banyak korban yang loh. Tapi kalau makanya dikasih bukan nggak boleh lewat, tapi jam-jam tertentu. Rame. Dan dari LSM di Metese juga sering menghubungi kita manakala ada yang masih bandel truk-truk itu, Mas. Gitu loh, Mas. Kita langsung bisa lanjuti hari ini dan seterusnya. Baik. Terima kasih. Terakhir mungkin Pak Sigit, imbauan bagi pendengar El Sinta yang akan beraktivitas di jalanan sampai mungkin nanti berakhirnya masa operasi Candi 2023 ini. Jadi
saya Kasalantas Polrestabes Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Salawase. Saya himbau kepada seluruh masyarakat, dulur-dulur Kota Semarang. Jadi operasi keselamatan ini operasi kita bersama. Jadi untuk menyelamatkan anak-anak muda, anak-anak kita. Jadi sebagai orang tua jangan bangga kalau membelikan motor anak SD bisa mengendarai kendaraan. Jangan bangga. Karena dari evaluasi dari Satlantas Polrestabes Semarang, motor itu hanya sebagai pembunuh, mesin pembunuh, manakala tidak sesuai dengan peruntukannya, Mas. Wong masih SD dikasih motor, tapi seneng bangga, anakku wis iso naik motor, tapi itu sebagai mesin pembunuh. Jadi manakala memberikan anak ya sesuai dengan peruntukannya sudah waktu 17 tahun, ya di tempat saya himbau kepada seluruh dulur Kota Semarang dan sekitarnya, tolong tetap menjaga ketertiban, keamanan berlalu lintas. Jadi operasi tanggal 7 sampai 20 ini jangan sampai di segini saja. Saya harapkan setiap saat tolong saling mengingatkan dan antar pengguna jalan itu saling menghormati. Gara-gara main berang-breng akhirnya mencelakakan diri sendiri ya Pak Sigit ya. Lah iya. Jadi kalau warga Kota Semarang itu sebenarnya sudah tertib bagus, Mas. Saya lihat di selama 2 tahun ini kan warga Kota Semarang itu sangat tertib. Sangat tertib. Dalam berlalu lintas, dalam ini pakai dari segi pakai helm aja sudah tertib, Mas. Ada polisi, nggak ada polisi. Itu sudah tertib. 1-2 wajar, Mas. Bong telur 10 aja yang nggak entas 2. Iya kan? Betul. Kalau pakai helm mungkin karena panas juga Pak Sigit ya. Iya, Mas. Kalau pakai helm mungkin karena panas juga, jadi akhirnya pakai helm. Iya. Gara-gara nggak pakai helm kecelakaan, lebih keras mana gitu loh kan gitu, Mas. Jadi harapan saya dari Kasalantas, Satlantas Polrestabes Semarang tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak didukung dari semua orang tua, elemen-elemen masyarakat, baik media, baik dari Dipnas, baik dari pemerintah kota, itu sama-sama untuk bagaimana lalu lintas itu di Kota Semarang aman, lancar, anak-anak kita mudah-mudahan diberikan kesehatan lancar dalam mengendarai kendaraan. Itu Mas Sigit. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Sigit. Harapannya mudah-mudahan tidak banyak penindakan selama proses operasi Candi 2023 ini di Kota Semarang. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Salam presisi Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Salawase. Salam seduluran Salawase. Demikian pendengar Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit SI KMH. Semarang News and Talk.